wali-wali santri Ya, kami yang misalnya salah hebat ngomong dari ya kan, Rukyatul maka Nufus, kita potong. sebelum menonton video ini, agar anak kita nyaman menonton videonya, pertama buka screen recession Android Bunda. Caranya seperti ini. Oke, buka layar utama Android Bunda. Udah. Iya, turunkan notification menunya. Ya. Iya, matikan tombol ini. Ini yang Umi kasih tanda panah seperti ini. Nah, matikan tombolnya. Bagus. Iya. Kedua, letakkan smartphone-nya mendatar ya. Ya, dan yang ketiga, besarkan volume suara smartphone-nya. Oke. Bagus. Umi tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha, serta bapak ibu yang hebat dan umi-umi kami. Hari ini Umi Kepala sengaja mengunjungi anak-anak Umi dalam rangka belajar untuk bagaimana kalau kita mau sholat, ya kan? Nah, anak-anak Umi, jika kita mau berwudu, kita harus membaca niat berwudu dan membaca niat sesudah berwudu. Umi akan ajarkan ya anak-anak Umi bagaimana niat mau berwudu, dan Umi ulang sebanyak 3 kali ya, 3 kali supaya anak-anak Umi lebih hafal. Dan yang kedua, Umi akan ajarkan niat sesudah berwudu dan Umi ulang 2 kali ya. Oke, mari anak-anak Umi kita saksikan video ini. Doa niat berwudu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardol lillahi ta'ala. Doa sesudah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sudah dibaca kan? Niat mau berwudu dan niat sesudah berwudu kan anak-anak Umi? Alhamdulillah. Jika belum baca, cobalah buka materi hafalan seperti ini ya. Udah dibeli kan dengan mama papanya kan?
minta tolong ya dengan mama dan papanya kalau anak-anak Umi belum bisa baca ini. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Nah, jika demikian, kita sambung materi berikutnya ya. Apa materi berikutnya? Bagaimana cara berwudu. Yuk, kita saksikan ya. Anak-anak Umi, hari ini Umi akan mengajarkan cara berwudu ya. Bagaimana cara berwudunya? Mari kita lihat video berikut ini. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Ya, bagus. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam, membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian urutan ketujuh, membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun telinga dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, baru kaki kiri. Setelah itu kita baca doa ya. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Tadi kan kita sudah latihan bagaimana bacaan niat sebelum berwudu dan niat sesudah berwudu. Nah, sekarang kita akan latihan gerakan sholat ya. Pak Ustadz Muhammad Anu Rifki Zulkarnain ST, Pak Ustadz Rifki gitu loh, baru saja selesai mengajarkan santri yang bernama Raffi, Yoga, Pak Harun, Topan, Atta, Ryan, dan Nio. Assalamualaikum anak-anak Umi, apa kabar? Berketepatan hari ini Ustadz Muhammad Anu Rifki, Ustadz Rifki hari ini berulang tahun pada tanggal 12 Mei 1987 dahulu dia lahir. Nah, sekarang sudah 2020, maka ini merupakan milad Ustadz Rifki yang ke-33. Doakan ya, mudah-mudahan anak Umi bisa menjadi anak yang soleh dan soleha dan tetap sayang kepada Umi. Alhamdulillah. Oke anak-anak Umi, setelah baca doa selesai belajar, mereka pun pulang. Ya, si Ryan tadi, si Yoga, kemudian Topan, Atta, Nio, Rapi pulang ke rumah. Rupanya di balik tembok dinding ada 3 orang anak yang mau belajar gerakan sholat. Siapa itu? Yaitu namanya si Rama, si Atta, dan Busra. Akhirnya Pak Ustadz Rifki mengajak mereka bertiga latihan gerakan sholat. Nah, di manakah diajak oleh Pak Ustadz Rifki mereka latihan sholat? Nah, itu pertanyaan pertama. Setelah sampai yang dituju, si Busro melihat teman-temannya bermain bola. Hayo, yang mana yang dipilih Busro? Latihan gerakan sholat atau main bola ya? Nah, itu pertanyaan kedua loh. Nah, mari kita saksikan bagaimana gerakan sholat yang benar ya. Anak-anak Umi akan tunjukkan dahulu gerakan sholat tanpa bacaannya ya anak Umi ya.
Mari kita saksikan bersama-sama. Anak-anak, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat, apa yang sudah kalian ketahui harus diamalkan. Jangan lupa itu. Insya Allah Ustadz, kami akan melaksanakan. Bagus. Ustadz juga selalu berdoa untuk kalian semua. Tapi ingat, begitu keluar sekolah, langsung pulang. Ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan saja. Jangan lari. Duluan ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Hati-hati. Jangan berisik. Ayo cepat, kamu aja. Ya, kamu aja. Ayo dong, tadi katanya berani. Ya, keburu lewat deh. Aduh, Ya udah, kalau memang kita mau, kita kejar aja. Ayo. Ustaz, 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 Tunggu. Ustaz, tunggu. Ustaz. Tunggu, Ustaz. Ustaz. Ustaz, Ustaz. tunggu. Tunggu. Hei, ada apa? begini Ustaz. Kami ini mau belajar tentang sholat. Apakah Ustaz mau mengajarinya? Iya Ustaz, kami ingin sholat, tapi kami belum tahu caranya. Masya Allah. Jadi sampai saat ini, kalian belum pernah sholat. Malu. Iya Ustaz. Kadang-kadang Ustaz, tapi tidak paham. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang, kalian bersungguh-sungguh mau sholat. Tidak main-main lagi. Karena ini semua penting untuk kalian. Sungguh Ustaz, saya serius. Iya Ustaz, kami benar-benar serius. Bisa belajar sekarang nggak Ustaz? Insya Allah bisa. Tapi jangan di sini. Bagaimana kalau kita ke taman kota? Karena menurut Ustadz, di sana lebih baik. Setuju, Ustaz. Subhanallah, indah sekali pemandangannya. Kenapa sih kamu ini? Berisik saja. Geli tahu. Coba kalau hidungmu yang ditempeli kupu-kupu. Wah, mereka sedang bermain bola Ustaz. Ya, Ayo, Amar. Ustaz. Ya, Amar sini. Asik juga ya bermain bola. Bagaimana kalau aku ikut bermain bola? Boleh nggak? Aduh, kamu ini gimana? Tadi katanya kesini mau belajar sholat. Lihat orang main bola, tiba-tiba mau main bola. Belajar sholatnya kapan? Payah. Sebentar saja. Kalian duluan ya. Nanti aku akan menyusulnya. Aku datang. Hadang. Ya. Maaf Ustadz ya, teman saya yang satu itu memang begitu. Dia itu memang senang banget sama sepak bola. Biarkan saja. Nanti juga akan menyusul kita, ya kan? Ayo, kita cari tempat yang teduh. Di sana saja, Ustaz. Iya. Di depan sana. Ada tempat duduknya lagi. Iya, adem ya Ustadz ya. Iya. Ayo kita ke sana. Kayaknya enak nih di sini. Apa aku bilang? Iya. Tahyib kita mulai dari mana? Kalian sudah tahu kewajiban sholat 5 kali. Alhamdulillah Ustadz, kami tahu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Alhamdulillah. Wah, itu bagus sekali. Nah, karena kalian telah mengetahui tentang kewajiban sholat 5 waktu, sekarang kita mulai saja dari gerakan sholat. Sekarang, tolong kalian perhatikan baik-baik ya. Pertama-tama, niat dalam hati untuk sholat yang akan dilaksanakan.
lalu berdiri tegak menghadap kiblat, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muka menghadap ke tempat sujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jika menjadi imam atau sholat sendirian, maka harus meletakkan sutra atau pembatas di depan tempat sujud, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Huzaimah. Setelah itu melakukan takbiratul ihram dengan cara mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Nasai, atau sejajar telinga, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Abu Daud, dengan jari-jari yang tidak digenggamkan, juga tidak direnggangkan, akan tetapi lurus ke atas, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Selanjutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, atau menggenggam pergelangan tangan kiri. Hal ini didasari oleh hadis riwayat An-Nasai dan Ad-Daruqutni. Kedua tangan itu diletakkan di atas dada, seperti yang dinyatakan oleh sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Abu Daud, dan Ahmad. Kemudian melakukan ruku yang didahului dengan takbir, seperti takbiratul ihram, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ruku dilakukan dengan cara meratakan punggung, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, sambil menggenggamkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan jari-jari direnggangkan. Kepala tidak ditundukkan atau tidak terlalu menunduk. Memandang lurus ke tempat sujud, penuh tumaninah, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Setelah itu bangkit dari ruku hingga tegak, sambil melakukan takbir seperti takbiratul ihram. Gerakan selanjutnya adalah sujud. Sebelum sujud, terlebih dahulu mengucapkan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, Rasulullah terkadang mengangkat tangan terlebih dahulu, sebagaimana riwayat Nasai dan Daruqutni, dan kadang-kadang mengucapkan takbir, langsung sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika sujud, Rasulullah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut, seperti yang dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, dan Al-Hakim. Telapak tangan menempel di tempat sujud dalam keadaan terbuka, tidak mengepal, jari-jari rapat, dan menghadap kiblat, serta diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga, sebagaimana hadis Abu Daud dan Nasai, dengan sanad yang sahih. Saat sujud, 7 anggota badan, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari-jari kaki menyentuh lantai, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, posisi telapak kaki tegak dengan ujung jari jemari kaki menghadap kiblat, dan kedua tumit dirapatkan, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir, sesuai hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian duduk iftiros dengan bertumpu di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, atau dengan cara duduk dengan menegakkan kedua telapak kaki dan merapatkan tumit kedua kaki serta menghadapkan seluruh jari kaki ke arah kiblat, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Sedangkan posisi tangan di atas paha dengan ujung-ujung jari tangan pada lutut, atau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri, seolah-olah menggenggamnya. Setelah selesai duduk iftiros, lakukan sujud kedua, seraya bertakbir seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Lalu duduk sejenak atau disebut duduk istirahat. Setelah itu bangkit untuk melakukan rakaat berikutnya dengan telapak tangan mengepal, sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, atau bangkit dengan membuka telapak tangan dan jari-jari menghadap kiblat. Pada rakaat kedua,
dilakukan seperti gerakan pada rakaat pertama. Demikian dengan ruku, sujud, duduk iftiros, dan juga sujud kedua. Setelah sujud kedua, pada rakaat kedua, melakukan tasyahud awal dengan cara duduk seperti duduk iftiros. Tangan kiri seperti posisi saat duduk iftiros, dan tangan kanan menggenggam jari kelingking dan jari manis, menautkan jari tengah dengan ibu jari, serta menggerak-gerakkan jari telunjuk, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah, pada saat tasyahud, telunjuk diacungkan ke kiblat dan juga mengarahkan pandangan ke telunjuk, sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Ibnu Huzaimah. Apabila sholat 4 atau 3 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka setelah sujud kedua, pada rakaat terakhir, dilakukan tasyahud akhir dengan cara bertawaruk, yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan menempatkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan dengan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu. Jika tidak mampu duduk tawaruk, maka boleh menjulurkan jari-jari kaki ke belakang, sebagaimana dinyatakan oleh hadis riwayat Muslim. Terakhir, sebagai penutup sholat adalah salam, yaitu menoleh ke arah kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Terkadang Rasulullah menambahkannya wabarakatuh. Lalu menoleh ke arah kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Hal ini dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, itulah gerakan sholat yang benar. Bagaimana? Apakah kalian berdua telah mengerti? Iya, mengerti Ustadz. Alhamdulillah. Tapi doanya bagaimana Ustadz? Tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa melakukan gerakan sholat dengan benar, tentunya sambil menghafal doa. Jika kalian mau, besok kita belajar doa atau bacaan sholat. Bagaimana? Oh iya Ustadz, mau. Kalau bisa dua-duanya. Hei adik-adik, ayo istirahat. Oh, rupanya sudah maghrib. Ayo anak-anak, kita siap-siap sholat ya. Kak, rupanya sudah azan ya? Betul. Ayo, siapa yang tahu itu suara azan apa? Azan maghrib. Bagus. Kalau begitu, sebaiknya sekarang kita cepat-cepat sholat. Yuk. Iya, sholat di mana Kak? Di sana kita berjamaah dengan Ustadz. Ustadz, tunggu. Ustadz, tunggu Kita mau ikut Ustadz. sholat. Ustadz. Tunggu Ustadz. Tunggu Ustadz. Iya, kami Kita mau mau ikut sholat. sholat. Iya. Ustadz, kita ngambil air wudhunya di mana? Di depan sana kan ada sungai, jadi kita akan berwudu di sana. Nah, ini sungainya. Subhanallah. Jernih sekali. Ya, jernih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Anak-anak Umi, tadi kita sudah belajar niat mau berudu dan niat setelah berudu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi belajar gerakan sholat. Gerakan sholatnya saja kan? Nah, ini yang ketiga adalah
kita belajar gerakan sholat dan bacaan. Apa tadi? Gerakan sholat dan bacaan. Anak-anak Umi, setelah kita belajar gerakan sholat di taman kota, Umi akan ajarkan bagaimana gerakan sholat dan bacaan sholatnya. Anak-anak Umi, bacaan sholatnya yang anak-anak Umi gunakan, yang sudah kita hafalkan di sekolah aja ya anak Umi. Nanti setelah anak-anak Umi tamat dari RA dan menyambung ke TPA atau MDA pada sore hari, Umi akan ajarkan bacaan sholat yang lainnya, insya Allah. Baik, mari kita saksikan ya anak-anak Umi bagaimana gerakan sholat dan bacaan. Allahu Akbar. Sholat berarti doa, yaitu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43. dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Berikut tuntunan sholat yang terdiri dari 10 hal yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu: pertama, berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Kedua, melakukan takbiratul ihram. Ketiga, bersedekap. Keempat, rukuk. Kelima, i'tidal. Keenam, sujud. Ketujuh, duduk di antara dua sujud. Kedelapan, tasyahud awal atau tahiyat awal. Kesembilan, tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Kesepuluh, mengucap salam. Mari kita perhatikan tata cara satu persatu gerakan tersebut. Berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Ketika berdiri, arahkan pandangan ke tempat sujud dan renggangkan kaki kiri dan kanan. Berniat ikhlas karena Allah. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Melakukan takbiratul ihram dengan mengucap takbir Allahu Akbar dengan khusyuk, seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu dan mensejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah, dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap ke kiblat. Bersedekap. Bersedekap dengan cara meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, beserta menggenggamkannya dan meletakkannya di atas dada. Pada saat bersedekap, mengucap doa iftitah secara sir atau pelan. Mengucap ta'awudz secara sir. Mengucap basmalah secara jahar atau keras. Dapat pula secara sir pada waktu surat Al-Fatihah dan surat atau ayat Al-Quran diucapkan secara jahar. Dan secara sir pada waktu surat atau ayat diucapkan secara sir. Kemudian, setelah mengucapkan basmalah, dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan ucapan Amin. Setelah itu, mengucapkan surat atau ayat Al-Quran. Berikut ini adalah 3 varian doa iftitah yang sering digunakan dalam sholat. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Atau doa
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Atau doa وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Ruku, mengangkat kedua tangan sambil mengucap takbir seperti dalam takbiratul ihram. Lalu ruku. Allahu Akbar. Ruku adalah gerakan membungkukkan badan seraya meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri dengan jari-jari tangan agak merenggang sambil mengucap doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau doa Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Atau doa Subuhun kuddusur rabbul malaikati warruh. I'tidal, bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram dengan mengucap doa. Sami'allahu liman hamidah. Apabila telah berdiri tegak, kedua tangan diluruskan ke bawah sambil mengucap doa i'tidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Atau doa Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Sujud. Allahu Akbar. Sujud dilakukan dengan cara meletakkan kedua lutut dan menekukkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Sementara kedua tangan, dahi, dan hidung di tempat sujud. Serta merenggangkan kedua tangan dari lambung, mengangkat kedua siku. Telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, serta jari-jari tangan rapat dan tidak digenggamkan. Sambil mengucap doa sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau doa Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Atau doa Subuhun kuddusur rabbul malaikati warruh. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Adapun duduk di antara dua sujud yaitu menjulurkan telapak kaki kiri ke kanan dan pantat duduk di atasnya. Sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki ditekuk dan mengarah ke kiblat. Serta meletakkan telapak tangan kanan di atas ujung paha kanan di dekat lutut. Dan telapak tangan kiri di atas ujung paha kiri di dekat lutut. Dengan jari-jari tangan sedikit direnggangkan dan diarahkan ke kiblat. Dan ujung jari sampai ke lutut. Sambil mengucap doa,
Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tasyahud awal atau tahiyat awal. Allahu Akbar. Untuk tasyahud awal atau tahiyat awal, yaitu dengan duduk iftirash. Posisinya seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian letakkanlah telapak tangan kanan di atas ujung paha kanan di dekat lutut, dan telapak tangan kiri di atas ujung paha kiri di dekat lutut. Jari-jari tangan kiri dihamparkan, sedangkan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan digenggam. Ibu jari menyentuh jari tengah dan jari telunjuk diacungkan pada saat memulai mengucap doa tasyahud. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau doa At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu, mengucap doa-doa pilihan yang disukai. Di antaranya doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Allahu Akbar. Duduk tasyahud akhir dengan posisi tawarruk, yaitu duduk dengan memasukkan atau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan. Sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari ditekuk dan mengarah ke kiblat, dan duduk dengan bertumpukan pantat di atas lantai atau tempat sholat. Meletakkan tangan kanan di atas ujung paha kanan di dekat lutut, dan telapak tangan kiri di atas ujung paha kiri di dekat lutut. Jari-jari tangan kiri dihamparkan, sedang jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan digenggam. Ibu jari menyentuh jari tengah dan jari telunjuk diacungkan pada saat memulai mengucapkan doa tasyahud. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau doa At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. mengucap salam. Mengucap salam yaitu mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam, dengan cara memalingkan muka ke kanan sampai pipi terlihat dari arah belakang, seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memalingkan muka ke kiri sampai pipi terlihat dari arah belakang, seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam dapat juga dengan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah mengetahui sikap dan gerakan dalam sholat, berikut adalah contoh tuntunan pelaksanaan sholat sempurna 2 rakaat, 3 rakaat, dan 4 rakaat. Perlu diperhatikan di sini, untuk sholat 2 rakaat atau sholat subuh, setelah sujud kedua selesai pada rakaat kedua, langsung mengucap takbir dan melakukan duduk tawaruk beserta seluruh bacaan untuk tasyahud akhir. Untuk sholat 3 rakaat atau sholat maghrib, berdirilah untuk rakaat ketiga setelah tasyahud awal, dan bertakbirlah dengan mengucap Allahu Akbar, dengan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Pada rakaat ketiga ini hanya membaca ta'awudz, basmalah, dan al-fatihah saja secara sir. Tidak mengucap doa iftitah dan surah atau ayat-ayat Al-Quran. Kemudian lakukanlah gerakan-gerakan seperti ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan sujud yang kedua. Dan bacaan-bacaannya seperti pada rakaat pertama. Kemudian duduk tawaruk untuk mengucap tasyahud akhir, lalu salam. Untuk sholat 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya, berdirilah untuk rakaat keempat setelah rakaat ketiga, dan bertakbirlah dengan mengucap Allahu Akbar, tanpa mengangkat tangan. Pada rakaat keempat ini hanya membaca ta'awudz, basmalah, dan al-fatihah saja secara sir, atau tidak membaca doa iftitah dan surah atau ayat Al-Quran. Kemudian lakukanlah gerakan-gerakan yaitu ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan sujud yang kedua, dan bacaan-bacaannya seperti pada rakaat pertama. Kemudian duduk tawaruk untuk mengucap tasyahud akhir, lalu salam. Anak-anak Umi, sudah kan kita belajar tadi niat mau berudu dan niat sesudah berudu. Kemudian kita tadi sudah juga belajar gerakan sholat. Dan kita juga sudah belajar gerakan sholat dan bacaan. Mudah-mudahan dengan 3 materi yang Umi sampaikan hari ini, anak-anak Umi semakin bagus sholatnya. Tolong dibantu ya Bapak dan Ibu di rumah agar mengajarkan anak-anaknya untuk sholat yang benar. Dimulai dengan bagaimana niat mau berudu, niat sesudah berudu, kemudian bagaimana gerakannya, dan bagaimana bacaan sholatnya. Bapak Ibu, itu tugas Bapak Ibu di rumah ya. Nah, mengajarkan anak ini bukan hal yang mudah. Sabar ya Bapak dan Ibu.
seperti kami mengajarkan anak-anak ibu di sekolah selama ini. Demikian saja, selamat berjumpa kembali pada belajar yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak Umi yang soleh dan soleha. اللي زعل